Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Baik para pemirsa, para subscriber ASP Law Firm Official atau ASP TV, jumpa lagi hari ini dengan materi yang akan sampaikan terkait dengan adanya pertanyaan-pertanyaan dari para kiai. Nah, kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para kiai, khususnya terkait dengan adanya polemik hibah untuk pondok pesantren di Provinsi Banten. Kenapa kemudian hibah untuk pondok pesantren ini menjadi sebuah polemik? Karena memang beberapa bulan belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, baik itu di media massa kemudian di media elektronik terkait dengan hibah yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten kepada pondok pesantren yang jumlahnya cukup fantastis di Provinsi Banten gitu ya. Eee, karena disinyalir ada beberapa pondok pesantren yang kemudian katanya dikatakan oleh sebagian orang ada yang fiktif, kemudian ada juga yang mengatakan ada yang double gitu, ada juga yang mengatakan ada potongan atau ada pungli dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya diminta untuk berpendapat terkait dengan bagaimana seharusnya sikap para kiai terkait dengan adanya polemik hibah terhadap pondok pesantren ini. Nah, kenapa kemudian saya merasa penting untuk menjawab pertanyaan ini? Karena banyak sekali para kiai atau para pimpinan pondok pesantren yang mereka mendapatkan hibah, kemudian mereka merasa sebenarnya kami tidak ada apa-apa kok, tidak ada pungutan dan lain sebagainya, tapi merasa resah dengan banyaknya pemberitaan-pemberitaan terkait dengan polemik, terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Nah, karena memang sudah ada beberapa orang juga yang sudah dijadikan tersangka, ada di beberapa orang oknum aparatur sipil negara juga, ASN dari Biro Kesra Provinsi Banten, kemudian ada beberapa pimpinan yayasan juga yang disinyalir memang melakukan pemotongan. Nah, tapi pada intinya di dunia hukum tetap kita harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah karena memang mereka juga yang hari ini sudah ditetapkan tersangka belum tentu juga mereka bersalah. Nah, kita lihat proses hukumnya nanti seperti apa sehingga kemudian nanti putusannya pengadilan mengeluarkan putusan yang terbaik yang memang eh, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, bisa memberikan efek jerak kepada masyarakat mana yang benar yang dan kemudian mana yang salah. Nah, terkait dengan permasalahan ini memang kenapa kemudian dinaikkan perkaranya oleh Kejaksaan Tinggi Banten karena memang ini perkaranya masuk ke dalam kategori perkara tindak pidana korupsi. Nah, perkara tindak pidana korupsi ini eh, deliknya macam-macam. Ada yang kemudian suap atau gratifikasi misalkan. Ada yang kemudian dia sifatnya menyogok misalkan. Ada yang kemudian memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau korporasi dan sebagainya itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi ini bisa ditangani oleh kepolisian, kemudian bisa juga ditangani langsung oleh kejaksaan atau bisa juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan permasalahan tindak pidana korupsi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kemudian siapa saja yang bisa kemudian dijerat oleh eh, undang-undang ini? Nah, banyak yang kemudian mempertanyakan apakah nanti para kiai bisa kena dan lain sebagainya. Nah, saya akan sampaikan bahwa terkait dengan bisa kena atau tidak ini tergantung dengan transaksi antara si penerima dengan si pemberi hibah tersebut. Apakah kemudian ada yang sifatnya transaksional yang kemudian melanggar undang-undang atau tidak. Contoh misalkan ada seorang kiai yang dia memperoleh hibah, tapi kemudian sebelum dia memperoleh hibah dia memberikan gratifikasi dulu ke oknum pegawai Biro Kesra misalkan. Nah, yang seperti itu bisa saja kena, bisa kepada kiainya, pimpinan pondok pesantrennya, bisa juga kepada pegawai Biro Kesranya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan hukumnya, pelaksanaan persidangannya biasanya pasal yang dikenakan
biasanya antara pasal 2 dan pasal 3. Nah, karena pasal pasal 2 ini, terkait dengan memperkaya diri sendiri. Nah, kemudian pasal, 3 ini memperkaya diri sendiri, kemudian ada, penyalahgunaan kewenangan. Biasanya para pejabat dikenakan pasal 3 gitu. Pasal 3 ini ancaman pidananya, dia minimal 1 tahun, kemudian maksimal 20 tahun. Sedangkan untuk pasal 2 itu ancaman pidananya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana para kiai harus bersikap gitu. Nah, saya kira para kiai tidak perlu kemudian takut, tidak perlu kemudian, panik, tidak perlu kemudian harus berpikir yang macam-macam. Selama hibah itu diterima, kemudian pergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang sudah diajukan sebelumnya, maka saya kira tidak ada, korupsi di situ. Nah, tinggal apakah kemudian ada transaksi yang di luar aturan atau tidak. Contoh misalkan, ada bahasa-bahasa yang sering muncul di kalangan para kiai gitu, "Oh kami mah ngasih, tapi memang kami ngasih, tapi ngasih ikhlas," gitu. Nah, itu yang saya dengar, beberapa statement dari, apa tuh, juru bicara atau kuasa hukumnya FSPP Banten kalau tidak salah, menyebutkan ada yang demikian gitu. Bahkan ada juga beberapa media, yang menyebutkan bahwa ketua FSPP menerima gratifikasi gitu, menerima setoran sekian persen gitu. Nah, ternyata setelah kami melakukan investigasi, kami lakukan, kunjungan ke lapangan, kami lakukan cross check juga ternyata memang tidak ada. Nah, sebagian yang kita temukan di lapangan, eee, kalau yang di Pandeglang ada memang yang demikian, yang, pelakunya adalah oknum pimpinan pondok juga, tapi ternyata oknum pimpinan pondok tersebut juga, diperintah oleh oknum, salah satu pejabat di Birokesra. Nah, diperintah untuk kemudian, membawa berkas proposal, nah ternyata dipotongnya 50%. Nah, kalau seperti itu sudah masuk kategori tindak pidana korupsi. Bisa dikenakan pasal 2, kemudian bisa juga dikenakan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau, eee, banyak kiai-kiai yang merasa takut, "Oh, kami menerima. Nah, tapi memang dulu kami mengusulkannya tidak 20 juta, misalnya dulu kami mengusulkannya 50 juta, tapi yang di-ACC 20 juta." Nah, tentunya yang terpenting adalah apakah kemudian si uang yang 20 juta itu direalisasikan sesuai dengan, yang diusulkan atau tidak. Tentunya kalau misalkan usulannya 50 juta ternyata di ACC-nya, 20 juta, tentu kan ada adendum, ada perubahan, proposal. Nah, sehingga kemudian si proposal itu setelah cair maka kemudian si usulan itu harus direalisasikan sesuai dengan usulan yang awal. Nah, sehingga kemudian tidak ada potensi korupsi di situ. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah terkait isu adanya setoran, isu adanya, pungli, adanya potongan gitu. Apakah kemudian itu benar atau tidak? Nah, hasil investigasi kami, ternyata memang ada yang melakukan pemotongan, tapi itu hanya, sedikit gitu ya, tapi kemudian digembor-gemborkannya, cukup besar. Nah, hanya sedikit yang mungkin beberapa pelakunya juga sudah ditetapkan tersangka, tapi ternyata banyak juga tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada para kiai, padahal bukti-buktinya juga belum jelas gitu. Hanya ketika misalkan ada orang yang sebenarnya nggak ngerti, tapi kemudian dia membuat statement sehingga kemudian ditangkap oleh beberapa pihak dan seolah-olah statement itu benar. Contoh misalkan yang terjadi di Kabupaten Lebak gitu. Di Kabupaten Lebak hasil investigasi kami ada tuduhan terkait adanya potongan 5 juta katanya. Yang saya lupa nilai bantuannya kalau nggak salah sekitar, 30 juta mungkin ya. Nah, jadi katanya ada potongan 5 juta karena memang yang diterima oleh pondok pesantren ada 25 juta, berarti 5 jutanya kemana nih? Nah, setelah kami melakukan investigasi, ya setelah kami meminta klarifikasi kepada beberapa pimpinan pondok pesantren, ternyata hal itu tidak benar. Nah, kenapa kemudian harus ada sisa 5 juta? Karena katanya 5 juta itu bukan dipotong oleh FSPP atau oknum FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren, tapi ternyata yang 5 jutanya itu mengendap di rekening si penerima sendiri, rekening si, pondok pesantren itu sendiri. Karena dulu katanya,
dengan berbagai pertimbangan yang dulunya rekeningnya pakai Bank BJB, ternyata Bank BJB sempat ada permasalahan kemarin sehingga kemudian sebagian dialihkan rekeningnya ke Bank BJB Syariah. Nah, kemudian dari pihak Bank BJB Syariah informasinya meminta agar diendapkan sekitar 5 juta karena mungkin kemampuan keuangan dari pihak banknya juga yang harus mencairkan berapa ribu pesantren. Nah, dalam waktu yang cukup sempit. Nah, makanya kemudian dari pihak banknya yang meminta untuk diendapkan sekitar 5 juta. Jadi sebenarnya tidak ada potongan gitu. Kalau dipotong kan uangnya dipotong digunakan oleh siapa gitu. Nah, ternyata informasinya ini bukan dipotong tapi diendapkan di rekening si penerima itu sendiri. Jadi uangnya masih ada di rekeningnya, cuman mungkin orang yang memberikan statementnya belum paham. Nah, uangnya kemana gitu. Padahal kalau dicek di rekeningnya ada di rekeningnya sendiri. Nah, ada juga yang kami temukan, oh kami ngasih sekitar 3 juta gitu. Nah, ternyata ngasih itu bukan ngasih semata-mata ngasih aja atau nyogok misalkan atau motong. Nah, ternyata ada juga beberapa orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk mengurus legalitas pondok pesantrennya. Contoh misalkan ada pesantren yang belum memiliki akta notaris, kemudian belum memiliki pengesahan Menteri Hukum dan HAM. Nah, pengesahan badan hukumnya. Nah, ada juga yang belum memiliki izin operasional. Nah, sehingga kemudian meminta bantuan kepada pihak ketiga. Nah, meminta bantuan kepada pihak lain untuk mengurus itu. Nah, dan tentunya kan hal-hal yang seperti itu bukan termasuk tindak pidana korupsi. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain silahkan. Karena memang ini untuk mengurus legalitas si pondok pesantren itu sendiri. Siapa yang bisa mengurus? Siapapun boleh. Entah itu misalkan melalui pengacara atau misalkan melalui notaris langsung atau melalui pihak lain misalkan biro jasa yang bisa mengurus terkait legalitas pondok pesantren boleh-boleh saja. Nah, tinggal apakah kemudian ini masuk dalam kategori sogokan atau tidak. Kan kalau kategori sogokan lah tidak punya kepentingan karena memang itu kepentingannya hanya untuk mengurus legalitas pondok saja. Kalau yang seperti itu apakah kemudian masuk dalam kategori tindak pidana korupsi? Menurut saya jawabannya tidak. Nah, karena itu profesional. Seperti misalkan kiai membayar saya sebagai pengacaranya, kemudian mereka meminta saya untuk mengurus legalitas pondok pesantrennya, mereka memberikan uang kepada saya, nah itu tidak masuk gratifikasi. Itu profesional saya bekerja dan dibayar. Nah, bahkan kita keluarkan kwitansinya, misalkan untuk mengurus akta yayasan, sekian rupiah, misalkan untuk mengurus pengesahan Menteri Hukum dan HAM, misalkan sekian rupiah, untuk mengurus izin operasional dari Kemenag, misalkan sekian rupiah. Nah, itu boleh dan itu tidak masuk dalam kategori tindak pidana korupsi menurut saya. Nah, bahkan ada juga yang ketika kita tanya benar nggak ada pemotongan? Sebenarnya tidak ada pemotongan sih, cuman kami ngasih aja kepada orang-orang yang katanya membantu membuatkan proposal. Nah, tapi ngasihnya ikhlas kok, kita nggak ada ini. Nah, beda halnya ketika misalkan kita menggunakan jasa orang lain untuk misalkan membantu membuatkan proposal dan lain sebagainya. Saya kira itu boleh-boleh saja karena memang kita melihat SDM para kiai di Provinsi Banten khususnya banyak juga yang kemudian sudah sepuh sehingga kemudian kurang melek teknologi sehingga memang perlu dibantu oleh para generasi muda. Nah, generasi muda ini membantu untuk membuat proposal, kemudian menyusun laporan dan lain sebagainya sehingga mungkin ada kadedeh yang diberikan oleh para kiai. Nah, saya kira itu sah-sah saja. Nah, bagaimana sih yang masuk dalam kategori korupsi? Yang masuk dalam kategori korupsi seperti ini. Contohnya, misalkan ada kiai yang ngasih ke Biro Kesra, ngasih kepada salah satu pejabat di Biro Kesra. Misalkan, oh saya ngasihnya ikhlas kok. Saya ngasih cuma 5 juta tapi saya ikhlas. Nah, itu yang tidak boleh. Itu masuk dalam kategori gratifikasi. Kenapa demikian? Karena pimpinan pondok pesantren ini punya hubungan hukum dengan pejabat tersebut, dengan Biro Kesra, dengan gubernur misalkan. Jadi nggak boleh tuh ngasih-ngasih. Nah, entah itu mau bilangnya ikhlas, entah itu bilangnya mau sukarela, itu tetap tidak boleh secara aturan hukum, secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu tidak boleh karena masuk dalam kategori gratifikasi. Jadi nggak boleh tuh misalkan pimpinan pondok ngasih ke Biro Kesra, apalagi ngasihnya misalkan, oh saya ngasih nih ikhlas nih biar cair misalkan, biar bantuannya cair, wah itu nggak boleh. Atau misalkan, oh saya ngasih nih ucapan terima kasih karena proposal saya sudah di ACC, sudah cair, nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang saya sampaikan tadi, pimpinan pondok punya hubungan hukum dengan Biro Kesra.
Nah, jadi Biro Kesra itu memang mereka punya kewajiban untuk kemudian memverifikasi, untuk kemudian mengecek apakah berkas-berkas yang diajukan itu sesuai dengan fakta yang di lapangan atau tidak. Nah, tanpa para kiai kasih uang pun mereka harus melakukan itu. Nah, tinggal pertanyaannya apakah Biro Kesra ini melakukan verifikasi berkas atau tidak? Melakukan verifikasi faktual atau tidak? Karena banyak informasi juga yang entah benar atau tidak, informasinya katanya ada pesantren fiktif gitu. Nah, bahkan di beberapa kabupaten kota di Provinsi Banten ada yang sampai melakukan investigasi, "Oh, alamatnya di sini." Oh, ternyata di sini nggak ada pesantrennya gitu. Bahkan, tuduhan-tuduhan tersebut ternyata dilaporkan juga oleh para kiai, dilaporkan ke Polda Banten terkait dengan pencemaran nama baik gitu. Nah, tapi ada juga yang informasinya katanya, "Oh, ini double." Jadi nama penerimanya yang di Biro Kesra itu double, misalkan Yayasan A, nah itu ternyata dia masuk sebagai penerima 2 misalkan, yayasan ini namanya ada 2. Nah ternyata itu mayoritas, pesantren yang sudah kita lakukan investigasi ternyata kesalahannya bukan dari kesalahan para kiai. Nah, jadi kesalahannya terletak kepada, sistem yang kemudian dibangun oleh Biro Kesra terkait dengan pengajuan secara online. Nah jadi misalkan, cerita dari para kiai ada yang mengajukan ketika online, kemudian mereka mengajukan berkas secara online, nah tiba-tiba mati lampu atau tiba-tiba servernya down, sehingga kemudian itu baru terupload sebagian, tapi secara sistem sudah masuk gitu, sehingga kemudian melakukan upload ulang malah kemudian bukan melanjutkan upload yang awal, tapi kemudian masuk sebagai seolah-olah pengajuan baru. Jadi memang ini saya kira masuk dalam kategori kelemahan sistem. Nah tapi sebagian besar yayasan atau pondok pesantren yang namanya terdata 2, sebagian besar yang sudah kita investigasi itu mereka juga sudah memberikan klarifikasi kepada Biro Kesra sehingga sebenarnya hanya di datanya saja 2 tapi mereka hanya menerimanya 1 saja sesuai dengan pengajuan mereka. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh para kiai terkait dengan polemik dana hibah untuk pondok pesantren ini. Nah, saya kira ini tidak perlu kemudian di-blow up seolah-olah para kiai ini hanya mencari uang, hanya misalkan bisnis, mengadakan bisnis pendidikan, jualan proposal dan sebagainya, tidak boleh seperti itu. Nah, justru kita harus memberikan dorongan moral, kita harus memberikan apresiasi kepada para kiai yang kemudian sudah mulai melek hukum. Dari sisi misalkan mereka mulai mengurus legalitas hukumnya, mereka sudah mulai mengurus identitas pesantrennya supaya kemudian diakui oleh pemerintah, mengurus izin operasional gitu. Nah, berbeda dengan seperti dulu, banyak dulu pesantren-pesantren salafi yang kemudian tidak mau diurusi sama pemerintah. Nah, udah saya pokoknya ikhlas aja saya mendidik generasi muda tanpa harus ikut campur pemerintah. Nah, kalau sudah para kiai berstatement seperti itu kan repot kita. Nah, saya juga khawatir ketika ini di-blow up seolah-olah para kiai ini yang salah, nah khawatirnya ke depan para kiai ini malah semuanya menolak untuk menerima hibah gitu. Nah, sebagian juga ada beberapa kiai yang sudah bertemu dengan kita, ada juga yang dia sudah masuk di dalam list penerima bantuan 2021, tapi belum terima, tapi dia udah memberikan statement, "Ah, kalau kayak gini caranya mah saya mau dikembalikan aja lah. Bisa nggak kira-kira kalau dikembalikan?" katanya. Daripada kita terima, kemudian nanti dipermasalahkan. Nah, bukan masalah benar atau salah, yang dikhawatirkan oleh para kiai ini bukan masalah terkait ke depannya mereka terbukti bersalah atau tidak. Tapi menurut mereka ini mengganggu para kiai khususnya dalam melaksanakan proses belajar mengajar di pondok pesantrennya. Karena mereka mau tidak mau harus menghadiri panggilan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Mau nggak mau harus hadir. Karena kalau tidak hadir akan dianggap melawan hukum. Bahkan bisa juga dipanggil secara paksa gitu. Jadi serba salah. Dipanggil harus datang, sementara mereka kalau kemudian harus datang, mereka harus meninggalkan anak didiknya di pesantren gitu. Nah, saya khawatir ke depan ini para kiai nggak mau diurusin lagi oleh pemerintah gitu. Akhirnya mereka udahlah balik kanan, saya duduk di pondok pesantren kemudian mendidik generasi muda tanpa harus ikut campur pemerintah. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu kan repot nih. Atau nanti tiba-tiba misalkan para kiai berbondong-bondong, udahlah kita kembalikan semua hibahnya, nggak perlu kita terima hibah dari pemerintah. Nah, kalau sudah seperti itu kan repot nanti. Sementara memang untuk memberantas radikalisme, mencegah adanya radikalisme di pesantren misalkan, nah justru ini perlu sentuhan pemerintah sehingga saya kira
eh, para pimpinan pesantren juga sangat perlu mendapatkan hibah dari pemerintah untuk kemudian diberikan edukasi, diberikan pembinaan dan lain sebagainya agar kemudian bisa sinergis antara pondok pesantren dan para kiai ini dengan pemerintah, dengan TNI, dengan Polri gitu. Ya, supaya kemudian ke depan bersinergi agar kemudian eh, para kiai juga mereka bisa memberikan pandangan-pandangan yang positif terhadap pemerintah sehingga ke depan mereka bisa mendidik generasi mudanya, para santri-santrinya untuk kemudian lebih mencintai NKRI. Ini yang kemudian penting saya kira untuk kita lestarikan ke depan. Nah, jangan sampai nanti para kiainya nggak mau lagi menerima hibah, tapi kemudian ini berdampak kepada pesan dari pemerintah sampai atau tidak kepada para santri yang lebih memilih mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Nah, jadi saya kira eh, pesan saya untuk para kiai terkait dengan permasalahan ini, saya kira tidak perlu takut ketika memang para kiai atau para pimpinan pondok pesantren ini menerima hibah, tapi kemudian dana hibah tersebut sudah dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan usulan, kemudian sesuai dengan RAB yang diajukan, maka kemudian tidak perlu takut. Nah, memang mau tidak mau harus hadir ketika dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi misalkan. Tapi kalau memang hibah yang sudah kita terima, sudah kita realisasikan dengan baik, itu dipanggil paling hanya sebatas saksi saja. Hanya memberikan kesaksian apakah kemudian kita menerima full atau tidak, apakah ada potongan atau tidak, apakah ada pungli atau tidak, apakah ada setoran atau tidak. Kalau tidak ada semua itu, saya kira para kiai tidak perlu takut, tidak perlu juga anarkis. Nah, cukup memberikan klarifikasi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kira-kira seperti itu. Semoga ke depan para kiai, para pimpinan pondok pesantren ini lebih bisa bersinergis lagi dengan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Banten gitu. Karena memang kalau sekarang digembor-gemborkannya terkait hibah terhadap pondok pesantren, dari dulu juga kasus korupsi hibah kan banyak. Nah, bahkan dari dulu juga sudah ada yang ke majelis taklim, kemudian kepada kelompok-kelompok pemuda gitu. Dulu tahun 2015 juga sempat ada beberapa kasus yang naik juga, yang sumbernya dari Birokesra juga, tapi dulu belum ramai seperti sekarang yang seolah-olah menyudutkan para pimpinan pondok pesantren gitu. Padahal organisasi-organisasi yang lain juga banyak yang menerima hibah yang kemudian pelaksanaannya tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi saya kira semoga para kiai ke depan bisa lebih tenang, bisa lebih rileks gitu, bahwa memang ujian ini akan segera berlalu. Nah, semoga ke depan para penegak hukum juga bisa memberikan ketenangan kepada para kiai bahwa memang ini perlu dicari sebenarnya kalau bahasa kita biang keroknya siapa, yang bermain di balik ini semua siapa. Nah, sehingga kemudian tidak menyudutkan para kiai padahal sebenarnya ada orang lain yang menikmati ini semua. Nah, entah itu pribadi, entah itu korporasi, nanti kita lihat saja pada saat perkara ini sudah divonis, sudah diputuskan oleh pengadilan, nanti siapa yang bersalah dan kemudian apakah kemudian dari si yang bersalah ini dia menikmatinya sendiri atau ada orang lain yang ternyata ikut menikmati dana hibah tersebut. Nah, nanti kita lihat saja, semoga ke depan penegakan hukumnya bisa lebih transparan sehingga kemudian bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia agar ini bisa menjadi efek jera kepada para pelaku, kemudian bisa juga menjadi pembelajaran hukum kepada masyarakat, terusnya para kiai yang sebagai penerima hibah pondok pesantren tersebut. Semoga ke depan para kiai atau para pimpinan pondok pesantren dan yayasan ini bisa tetap bersinergi dengan pemerintah, dan jangan lupa para kiai juga harus belajar hukum sesuai dengan moto kita, kenali hukum, jauhi hukuman. Semoga ke depan kita bisa lebih banyak bersinergi. Kami membuka akses untuk para kiai berkonsultasi hukum secara gratis. Silakan saja datang ke kantor kita. Nah, baik, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Melopon, kenali hukum, jauhi hukuman.